Baik adik-adik mahasiswa, khususnya mahasiswa dari Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi semester 1 ya, yang baru bergabung di fakultas kita pada tahun akademik 2005-2006. Kali ini kita akan menyampaikan sedikit tutorial terkait dengan learning management system ya. Jadi ini Bapak buatkan sedikit panduan karena sebenarnya kan untuk pendaftaran mahasiswa ke setiap mata kuliah yang akan dikontrak itu bisa dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dosennya yang memasukkan satu persatu atau mahasiswa mendaftar sendiri, yang penting sudah punya akun. Oke, ini contoh mahasiswa sudah punya akun ya, saya anggap sudah punya akun. Misalnya begini akunnya. Kalau yang punya akun ya minta akun nanti sama Pak Endra Pinur atau sama yang lain. Nah, ini contoh. Sebagai mahasiswa kalau membuka LMS itu e-learning ini ya, ini tampilannya seperti ini. Oke. Jadi yang perlu dilakukan pertama kali adalah tidak usah ke beranda tapi ke kursusku ini. Nah, ke kursusku. Nah, kita perhatikan. Di sini tidak ada kursus apa-apa karena kita sebagai mahasiswa ya, Anda belum mendaftar ke LMS ini ya. LMS, saya ulangin, belum mendaftar atau belum didaftarkan. Maka langkah yang harus dilakukan adalah cari, baru sekarang ya, cari kursus yang mau di kontrak, yang mau diikutin perkuliahannya. Caranya di sini, beranda. Nah ini, di beranda kan muncul banyak mata kuliah ya. Contoh, sebagai contoh saya yang paling atas saja ini saya ambil. Ini untuk yang mahasiswa agribisnis ya. Ini ada mata kuliah yang Bapak buatkan ini namanya mata kuliah tes. Nah, ini sudah ada 2 orang dosennya, tapi mungkin di mata kuliah ini belum ada materi apapun. Nah, nanti kalau sudah dimulai perkuliahan baru ada isinya ya. Oke, kita lanjut. Demikian juga yang untuk yang mahasiswa agro, nanti cari ya yang mata kuliah tes agro. Bisa dicari sih. Tes atau pakai kata kunci tes saja. Nah, ini agro. Yang agro buka ini. Kemudian yang ini berarti ada 3 ini. Kan ada 3 mata kuliah yang menggunakan nama tes ini karena satu untuk agri, satu untuk agro, dan satu lagi untuk SI. Nah, atau dicari di kelompoknya. Nih, contoh agribisnis semester 1. Nah, ini ada mata kuliah agri ya. Kemudian ada lagi di SI oleh kursus sistem informasi semester ganjil semester 1. Ah, ini dia ada tes. Oke. Iya. Jadi ini untuk agro, ini untuk agri, ini untuk SI. Sampai di sini paham ya? Oke. Sekarang saya ambil contoh untuk mahasiswa agribisnis. Yang adik-adik yang merasa mengambil prodi agribisnis kemarin saat mendaftar, maka pilih seperti ini. Nah, kalau sudah dipilih seperti ini, tidak serta-merta kita terdaftar karena kita harus mendaftar ya. Nah, ini tadi di awal tadi Bapak ada sampaikan
Ada beberapa cara untuk mendaftarkan mahasiswa itu. Yang pertama cara manual, dosennya yang mendaftarkan satu-satu nama mahasiswa barunya. Atau yang kedua mahasiswa mendaftar mandiri. Dengan catatan di mata kuliah ini sudah disetting. Di mata kuliah yang namanya ini sudah disetting untuk mahasiswa bisa mendaftar sendiri. Demikian juga yang di agro ini sudah disetting. Di SI juga sudah disetting. Oke, kita ambil contoh mahasiswa agri. Ini ada tulisan daftar ke mata kuliah ini. Nah, ini dosennya yang buat seperti ini. Mungkin dosen lain nanti mungkin bunyinya lain. Daftar ke psiko, mungkin bisa juga. Oke. Nah, kalau sudah ada seperti ini, di bawahnya ada tombol biru. Daftarkan saya. Nah, akan muncul permintaan kunci pendaftaran. Nah, ini kemarin sudah dikondisikan kunci pendaftaran atau passwordnya ini sama. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ulangin. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, daftarkan saya. Ya. Nah, ini. Ya, simpan aja password untuk login ini supaya lain kali kalau masuk ke sini tidak perlu mengetikkan username dan password. Oke, sekarang kita refresh saja, nah, atau ke kursus. Nah, sekarang mahasiswa agri yang mendaftar ke mata kuliah agrites tadi, ya, masing-masing sudah ada punya satu mata kuliah seperti ini. Nah, oke. Baru kalau sudah seperti ini, yang kita klik adalah yang tautan atau tulisan yang berwarna biru. Kalau kita geser kursornya seperti ini, mouse-nya akan muncul garis di bawah. Nah, ini adalah artinya adalah tautan yang aktif. Jadi kalau kadangkala kalau diklik gambarnya kayak gini tidak mau masuk. Oke, cara yang benar adalah klik tautannya, linknya. Nah, mencari link itu digerak-gerakkan saja mouse-nya seperti ini. Kalau ada yang berwarna biru bergaris bawah, iyalah ini link. Oke, kita coba tes. Nah, inilah dia. Kebetulan ini mata kuliah tes agri ini belum ada isinya apa-apa. Nah, sekarang kalau kita cek juga yang ada di ruangan mata kuliah ini baru 3, yaitu Ibu Sri Harimurti selaku dosen, Ibu dan juga kemudian nama Cupicep tadi. Contoh ini nama mahasiswa ya, baru 3 orang. Kemudian belum ada sumber daya apapun. Nah, nih. Besok kalau nanti sudah waktunya aktif kuliah, maka ini akan isinya banyak ini. Ada RPS, ada kontrak perkuliahan, ada namanya presensi atau absen kehadiran, ada materi perkuliahan, tugas dan sebagainya. Baik, jadi demikian caranya. Nanti akan saya kasih contoh lagi sekali lagi untuk yang mahasiswa agri. Oke, saya log out dulu ya. Iya. Sorry. Nah, ini tadi. Jadi langkah pertama, saya ulangi, ini contoh yang kedua untuk mahasiswa agro. Saya ulangi dari awal saja. Buka browser, kemudian ketikkan e-learning ya, tulisannya e-learning.ugkmb.ac.id. e-learning.ugkmb.ac.id. Ini tanpa spasi, jadi nyelonong saja, pembatasnya hanya titik. Enter. Nah, oke. Tadi kita cari ya, ada mencari ya, mencari
yang namanya tes. Ini tes agri itu sudah dicontoh tadi. Sorry, kita cari enggak mau. Iya, ini. Oh, agro ya. Sekarang mahasiswa agro sudah dapat mata kuliahnya yang mau dikontrak, klik tautannya. Tak. Kemudian kita kan sebagai mahasiswa wajib login nih. Nah, masukkan nama kita masing-masing, nama username bukan email ya, nama pendek atau username dengan password yang sudah didaftarkan. Kalau sudah yakin benar, login. Oke, simpan aja. Ya, untuk mata kuliah tes agro ini sama dengan yang contoh sebelumnya. Oh, ada dosennya 2. Mas Joko 3 namanya dan Pak Tukidi UGK nama dosennya. Nah, supaya kita bisa mengakses sumber daya pada mata kuliah ini, maka kita perlu mendaftar selaku mahasiswa. Jadi, keputusan untuk mendaftar mata kuliah yang mana itu harus disesuaikan dengan KRS, Kartu Rencana Studi. Kan tentu saudara udah bodoh mulai mendaftar KRS ya. Nah, seandainya belum, nanti tanya dengan kaprodinya boleh, dengan dosen-dosen lain boleh. Oke, jadi ini hanya untuk contoh, maka saya berikan ada kata-kata tes di sini. Kalau besok tentu bukan ini yang diakses, tapi mata kuliah yang dikontrak. Oke, kita lanjut. Daftarkan saya. Seperti tadi, passwordnya adalah 123456778. Oke, daftarkan saya. Iya. Ya, masuk aja. Nah, sekarang nampak bahwa di mata kuliah ini belum ada sumber daya apapun, belum ada file, belum ada absen dan sebagainya, karena memang dosennya belum mengisi. Nah, balik-balik itu tadi ya. Oke, sampai di sini langkah pendaftaran ke mata kuliah yang dikontrak sudah selesai dan saudara sudah bisa memanfaatkan semua sumber daya yang ada pada setiap jadwal perkuliahan nantinya. Di luar jadwal kuliah juga bisa diakses apabila misalnya ada tugas, ada mau membaca materi perkuliahan dan sebagainya. Oke, saya kira cukup ya. Contohnya 2 saja. Yang SI sama, lakukan saja seperti itu. Caranya sama. Nah, dengan demikian kesimpulannya pada mata kuliah yang bernama mata kuliah tes agri yang tadi contoh pertama itu sudah ada 1 orang mahasiswa mendaftar. Pada mata kuliah tes agro sudah ada 1 orang mahasiswa mendaftar. Artinya sekarang kalau kita lihat di pesertanya ini ada 3. Siapa itu? Dosennya 2 dan mahasiswa 1. Nah, kalau nanti saudara misalnya jumlahnya orang 20 sudah mendaftar semua, maka ada 22, yaitu 2 orang dosen dan 20 mahasiswa. Demikian mungkin tutorial singkat ini, mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih.